Shalom Bapak Ibu Saudara, saya mau sharing pada Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini sudah kurang lebih 8 bulan kita bergulat dengan pandemi COVID-19. Ada banyak hal yang berdampak dengan COVID-19 ini, sehingga membuat segala sesuatunya menjadi sukar, menjadi sulit, dan kita mungkin banyak yang mulai lemah, banyak yang mulai nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, saya ingin mengajarkan melalui Alkitab bagaimana kita bisa tetap kuat dan bahkan melakukan terobosan, tindakan-tindakan, melakukan ledakan-ledakan di tengah masa-masa yang sukar ini. Jadi hari ini saya akan bicara tentang rahasia tetap kuat di masa sukar. Daniel 11 ayat 31 sampai 32. Di situ ada nubuatan tentang apa yang akan terjadi. Ayat 31, tentaranya akan muncul. Mereka akan menajiskan tempat kudus, benteng itu, menghapuskan korban sehari-hari, dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Dan ini sudah terjadi waktu bait Allah Yerusalem diruntuhkan, dirobohkan oleh Jenderal Titus pada tahun 40 Masehi. Ayat 32 bilang begini, dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Jadi ini betul-betul ada masa yang sulit, masa yang sukar. Bahkan ada tipu muslihat yang dijalankan untuk membuat orang-orang bisa kemudian murtad. Jadi ada rancangan iblis yang bisa membuat orang murtad dengan kata-katanya yang licin, yang penuh tipu muslihat, yang menjebak, bisa membuat kita murtad. Tetapi umat yang mengenal Allahnya, perhatikan. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Sekali lagi, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Di tengah masa sulit, masa yang sukar seperti itu, di tengah tipu muslihat iblis yang ingin membuat orang murtad, Alkitab berkata, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat, bukan cuma kuat, akan bertindak. Dalam terjemahan bahasa Inggris itu menggunakan kata eksplosif, melakukan ledakan-ledakan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ternyata kita masih bisa tetap, bukan cuma bertahan. Sekali lagi, bukan cuma bertahan, survive, tapi melakukan hal yang besar, melakukan hal yang dahsyat. Asal apa? Mengenal Allah. Nah, kalau sudah bicara mengenal Allah, beda dengan tahu tentang Allah. Ini bukan sekedar menjadi orang Kristen, tetapi ini bicara tentang orang yang punya keintiman dengan Tuhan, orang yang punya hubungan pribadi dengan Tuhan, sehingga dia bisa kenal Allah. Di dalam Yesaya 40 ayat 30 sampai 31, Yesaya pasal yang ke-40 ayat 30 sampai 31, Alkitab berkata, orang-orang muda menjadi lelah dan lesuh, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Bayangkan, mestinya orang-orang muda itu sangat kuat. Teruna-teruna apalagi. Mereka sangat dinamis, sangat energik, nggak bisa berdiam diri. Mereka terkenal, orang muda terkenal dengan kekuatannya. Tapi di sini dikatakan, itu pun orang muda bisa lelah, bisa lesu, teruna-teruna bisa jatuh tersandung. Ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Kenapa umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak? Karena saya bilang tadi, mengenal Allah itu bicara tentang hubungan pribadi, keintiman dengan Tuhan. Makanya Alkitab bilang di sini, menanti-nantikan Tuhan. Di mana? Di dalam doa, di dalam hadirat Tuhan. Waktu kita menanti-nantikan Tuhan di hadirat Tuhan, Alkitab berkata bahwa mereka akan mendapat kekuatan baru. Dengar, setiap hari masa sukar, masa sulit ini bisa membuat kita semakin lemah, capek, tidak berdaya.
Tetapi kalau kita tetap menanti-nantikan Tuhan, kita akan terima kekuatan baru. Dan kita lihat, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang. Sudah bayangkan? Di tengah masa sukar, mereka akan naik terbang. Dan digambarkan Raja Wali. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara? Semakin kencang anginnya, maka Raja Wali itu akan semakin tinggi terbangnya. Walaupun masa sukar ini semakin besar, kita akan naik semakin tinggi. Lihat, naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu, mereka berjalan tidak menjadi lelah. Artinya, kita bisa terus berlari, kita terus berjalan, kita tidak bisa dihentikan, kita terus melakukan hal-hal besar, melakukan terobosan. Kita tidak akan menjadi lelah, tidak akan jadi lemah. Kenapa? Karena kita terus menantikan Tuhan. Mazmur 84 ayat 5-8. Kita lihat orang yang suka akan hadirat Tuhan, suka akan rumah Tuhan. Mazmur 84 ayat 5-8. Berbahagialah, Alkitab bilang, berbahagialah siapa? Orang-orang yang diam di rumahmu. Ini bukan bicara gereja secara fisik. Ini bicara tentang hadirat Tuhan. Seperti malam ini, Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama ada di hadirat Tuhan. Ngapain di hadirat Tuhan? Yang terus menerus memuji Engkau. Kenapa orang yang diam di rumah Tuhan, yang terus menerus memuji Tuhan, disebut berbahagia? Kita lihat ayat selanjutnya. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan syiar, yang kekuatan di dalam Tuhan. Alkitab bilang, kenapa orang yang kekuatan di dalam Tuhan berbahagia? Yang berhasrat mengadakan syiar. Syiar itu kalau di terjemahan Alkitab ini, konteks ini, pergi ke rumah Tuhan. Yang berhasrat untuk pergi ke rumah Tuhan. Mereka dikatakan mereka berbahagia karena kekuatan yang ada di dalam Tuhan. Jadi hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, kita bisa tetap berbahagia kalau kita punya kekuatan dalam Tuhan. Ayat 7, lihat. Kalau orang terus-menerus memuji Tuhan, diam di rumah Tuhan, dan kekuatan di dalam Tuhan, apabila melintasi lembah Baka. Lembah Baka, ini lembah yang sangat kering. Kalau di dalam Mazmur 23, bayang-bayang maut. Melewati sekalipun melewati lembah-lembah kekelaman. Mazmur 23 itu. Lembah-lembah bayang maut. Mereka akan membuat, lihat, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Lembah Baka itu tempat yang kering, yang tandus. Tapi mereka bisa buat menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menjulubungi-nyunjukkan berkat. Kondisi yang sulit ini kita ubah menjadi mudah. Kondisi yang resesi ini kita ubah menjadi penuh dengan berkat, penuh dengan terobosan, penuh dengan kemenangan. Dan lebih luar biasa lagi, kita lihat ayat 8. Mereka berjalan makin lama, makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ingat, perjalanan kita di dunia ini adalah perjalanan untuk bertemu dengan Tuhan di kerajaan surga. Kita tidak akan semakin turun, tidak akan semakin hancur, tidak akan semakin lemah. Sebaliknya, kita akan semakin kuat. Kenapa? Karena kekuatan kita dari Tuhan. Kenapa? Karena kita selalu masuk rumah Tuhan, diam di hadirat Tuhan, terus memuji-muji Tuhan. Kita akan semakin kuat. Bahkan itu dialami oleh Yesus sendiri dalam Lukas 22 ayat 40-44. Lukas 22 ayat 40. Kita lihat, waktu Yesus harus melewati pencobaan terberat dalam hidupnya. Apa? Via Dolorosa. Yang akan membawa dia ke Bukit Golgota. Dia mati di kayu salib. Bagaimana Yesus bisa menang? Alkitab mencatat dalam cerita ini, Yesus itu sangat takut, hatinya sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Untuk menghadapi kematiannya di kayu salib, dia sangat sedih, sangat takut, seperti mau mati rasanya.
Tapi kemudian kita lihat ayat 40 apa yang Yesus lakukan. Setelah tiba di tempat itu, Taman Getsemani, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Bapak Ibu Saudara, lihat, di tengah masa sukar hari-hari ini, kuncinya ini, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Terus, kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu, ia berlutut dan berdoa, katanya. Terus selanjutnya, ya Bapa, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Yaitu apa yang dia harus lewati. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Selanjutnya, maka ini yang saya sebutkan, kekuatan dari surga. Seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Waktu kita menyembah Tuhan, kita nggak lihat Tuhan kirim malaikat-malaikatnya memberikan kekuatan pada kita. Itu yang membuat kita selalu kuat setiap hari. Rahmat-Nya baru setiap hari. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan tetap kuat dan bertindak. Mereka tidak akan menjadi lesu, lemah, tersandung, tetapi akan terus berlari, berjalan maju. Makin hari, makin lama, makin kuat. Kenapa? Karena ada kekuatan dari surga. Ada malaikat yang Tuhan kirimkan untuk memberi kekuatan pada kita. Kalau Yesus, dia harus berdoa untuk melewati masa-masa yang berat itu. Apalagi kita. Yesus memberi teladan pada kita. Mari masuk hadirat Tuhan. Ketika engkau ada di dalam titik terendah, titik terberat, titik tersulit dalam hidupmu, masuk dalam hadirat Tuhan. Angkat tanganmu, angkat hatimu, angkat suaramu. Jangan pernah tinggalkan hadirat Tuhan. Jangan pernah tinggalkan hadirat Tuhan. Teruslah datang kepada Tuhan. Masuk dalam hadirat Tuhan. Alami kekuatan yang baru. Dia mengirimkan malaikatnya untuk memberikan kekuatan pada kita. Haleluya.